Kain kafan Turin, juga dikenal sebagai kain kafan Yesus Kristus, memperlihatkan gambar pria dengan tanda-tanda trauma fisik yang sangat khas dengan rupa orang yang dihukum salib. Secara khusus, luka-luka dalam penyalipan Yesus Kristus dalam kesaksian para rasul di kitab Injil. Orang yang ada dalam kain kafan ini memiliki luka tusuk seperti tusukan paku pada pergelangan tangan dan kaki. Di bagian kepala orang ini terdapat banyak luka tusukan kecil akibat mahkota duri. Seluruh tubuh yang penuh luka-luka cambukan, serta di bagian lambung yang ditombak serta memancarkan darah dan air. Kita dapat melihat bagaimana dalam bekas luka di lambung ini terdapat darah dan air secara terpisah. Darah yang terdapat dalam luka-luka tersebut juga bergolongan AB, sama dengan darah yang terdapat dalam mukjizat-mukjizat Ekaristi seperti di Lanciano dan Argentina, dan tetap berwarna merah karena kandungan bilirubin yang sangat tinggi akibat stres atau trauma yang berat yang diterima tubuh Yesus. Pada tahun 1978, kelompok ilmuwan bernama Shroud of Turin Research Project atau disingkat STURP melakukan berbagai tes, termasuk tes karbon untuk menentukan usia kain. Komisi ahli memilih 3 laboratorium pada 1987 dan hasil penanggalan karbon pada 1988 menyatakan bahwa kain berasal dari periode 1260 sampai tahun 1390, menunjukkan usia abad pertengahan. Namun sejak itu, banyak kritikus peneliti ahli dari berbagai bidang telah mempertanyakan validitas tes yang dilakukan tahun 1988 itu. Mereka menuding bahwa adanya kontaminasi sampel atau perbaikan pada kain yang dilakukan pada abad pertengahan. Karena bagian yang diambil untuk tes radiokarbon adalah bagian paling pinggir dari kain kafan tersebut, dan setelah diselidiki lebih lanjut, bagian-bagian paling pinggir dari kain kafan Turin bukanlah berbahan lenan, melainkan kapas yang dicat supaya menyerupai warna keseluruhan kain lenan. Para peneliti berpendapat bahwa ini merupakan hasil peremajaan artefak oleh orang-orang dari abad pertengahan untuk menjaga keutuhan kain. Lebih lanjut tentang kain tambahan pada abad pertengahan. Pemeriksaan terhadap serat-serat kain kafan yang dilakukan oleh peneliti Sue Benford dan Joe Marino. Benford mengamati adanya ketidaksesuaian alur anyaman dari sebagian besar kain kafan Turin dengan sampel kain yang dipilih untuk dites karbon pada tahun 1987. Pola anyaman herringbone yang konsisten di sebagian besar kain tampak tidak sealur dengan anyaman serat kain di bagian pinggir yang dijadikan sampel untuk tes karbon pada tahun 1987. Mereka juga menemukan bahwa sampel kain yang dites karbon tersebut berbahan katun. Perbedaan bahan serat kain dan anyaman ini membawa Benford dan Marino pada suatu dugaan terobosan, yakni kain kafan Turin telah mengalami perbaikan dengan tipe kain yang berbeda. Untuk mendukung klaim mereka mencari pendapat para ahli tekstil dan
dan hasilnya mengejutkan. Beberapa ahli tekstil setuju dengan observasi Benford dan Marino, menyarankan bahwa bahan itu terlihat seperti ditambahkan kembali. Ray Rogers, anggota tim peneliti Stern, Rogers merasa terdorong untuk menyelidiki temuan mereka lebih dalam lagi. Rogers berfokus pada pemeriksaan mikroskopis serat-serat pada kain kafan Turin, khususnya yang dipilih untuk penanggalan radiokarbon. Ia heran karena hasil analisisnya mendukung pendapat Benford dan Marino. Rogers menemukan perbedaan yang jelas antara komposisi kimia pada serat kain lenan, pada sebagian besar kain kafan Turin, dan bahan yang diduga ditambahkan kemudian sebagai katun atau kapas. Rogers juga menemukan bahwa serat kain kapas yang lebih baru memiliki pewarna mordan gula untuk menyesuaikan warna pada kain kafan Turin. Lalu akhirnya pada tahun 2013, Universitas Padova melakukan pengujian ulang dengan metode infrared spektroskopi di bagian kain lenan yang berbeda dengan bagian kain yang diambil untuk tes karbon tahun 1987. Para peneliti menemukan bahwa kain kafan Turin tersebut berasal dari tahun 400 sebelum Masehi hingga 300 setelah Masehi, yang dimana masa-masa tersebut adalah masa di mana Yesus hidup di dunia. Anggapan lain yang menyatakan bahwa kain kafan Turin adalah lukisan orang pada abad pertengahan mendapat pengungkapan fakta yang berlawanan. Suatu hasil penelitian yang mendukung dari tim ilmuwan Enea dari Italia yang menganalisis kain kafan ini selama 5 tahun menyatakan bahwa gambar manusia pada kain kafan Turin terbentuk oleh ledakan radiasi vakum ultraviolet yang mengubah warna permukaan paling atas dari serat lenan menjadi kehitaman. Radiasi ini harus sangat intens dan sangat singkat. Kekuatan radiasi yang terpancar diprediksi melebihi kapasitas maksimum dari sumber radiasi ultraviolet yang dimiliki manusia saat ini. Mereka melakukan berbagai percobaan untuk mereplika kain kafan tersebut, dari mencoba beberapa zat kimia, pewarna, dan bubuk-bubukan. Tidak ada satupun yang berhasil mereplika kain kafan tersebut dengan baik. Pada satu percobaan mereka mencoba untuk memakai radiasi foton ultraviolet. Mereka melihat hasil radiasi pada kain kafan percobaan memiliki pewarnaan yang sangat mirip dengan gambar yang tercetak di kain kafan Turin. Mereka mengemukakan pendapatnya bahwa gambar yang tercetak pada kain kafan Turin mungkin terbentuk dari sumber energi elektromagnetik seperti foton ultraviolet pada percobaan ini dengan sangat cepat. Dari percobaan ini, dapat kami simpulkan bahwa sampai hari ini sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk membuat replika yang sama dengan kain kafan Turin. Ini juga menunjukkan kemungkinan bahwa artefak ini sengaja dibuat pada abad pertengahan memiliki kemungkinan yang teramat kecil. Salah satu perkiraan total daya radiasi yang dikeluarkan dari tubuh orang yang berada dalam kain kafan tersebut untuk memberi bekas pada permukaan lenan yang sesuai dengan gambaran pada kain kafan Turin adalah sekitar 34 triliun watt atau 34 terawatt. Ini setara dengan listrik untuk menghidupi kota Jakarta selama 10 bulan. Satu hal yang kita tahu pasti, yaitu bahwa orang yang berada dalam kain kafan Turin
harus segera keluar dari kain tersebut setelah dimakamkan paling tidak dalam kurun waktu tidak lebih dari 40 jam. Jika tidak, pembusukan yang terjadi pada tubuh orang itu akan merusak gambar yang tercetak pada kain kafan tersebut, atau sekurang-kurangnya jenazah orang yang ada dalam kain kafan tersebut tidak boleh mengalami pembusukan atau deformasi sama sekali dalam waktu yang sangat lama. Profesor Matematika dan Fisika dari Universitas Turin dan Wakil Ketua dari Organisasi Persaudaraan Kain Kafan Suci, Bruno Barberis, mengungkapkan bahwa hanya ada kemungkinan sebesar 1:20 miliar kasus penyalipan yang memiliki ciri-ciri seperti orang yang ada dalam kain kafan Turin ini. Dan analisis-analisis ini membawa kita pada kesimpulan bahwa orang yang ada dalam kain kafan Turin ini ialah Yesus dari Nazaret.